Sudah lama banget gue udah nggak balik review smartphone, dan sekarang gue pengen ngebalikin lagi konten yang sempat gue tinggalkan dengan satu smartphone murah yang kalau gue lihat sih jadi incaran banget deh buat anak muda sekarang. Speknya Helio G96, layarnya 120Hz pertama juga nih untuk di range harga 2 jutaan. So, ini dia Realme 8i dan bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gua Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena di tiap Rabu dan Jumatnya. Tapi ini hari Senin, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kalian aktifin notifikasinya aja dulu biar tahu nih. Dan langsung nonton video terbaru dari kita nantinya. Oke? Langsung, hal pertama saat gua hands on si Realme 8i ini, gue cukup heran ya, yang dulunya itu cuma bisa di ranah flagship aja, sekarang itu udah bisa diadaptasi ke kelas budgetnya. Yang dulu gue lihat handphone budget itu terkadang ada unsur noraknya, ini clean banget gitu ya. Lo bisa gaya pakai handphone ini. Warnanya ada dua. AI yang gue pegang ini adalah Space Black, gradasi hitam ke silvernya yang rapih banget dibalut sama finishing glossy. Sedangkan satunya lagi warnanya Space Purple, sama yang ini cuma gradasinya agak ungu aja gitu ya. Paling yang perlu diperhatikan lagi yaitu dari penggunaannya, karena ini fingerprint magnet banget. Jadi sering-sering dibersihin atau enggak pakai aja silicone case yang kalian dapat dalam paketannya. Ini pakai bahan polikarbonat ya, jadi looksnya itu kayak kaca banget sih. Anyway, di genggaman pun enak banget sih. Gak ada yang berat juga dan gripnya tuh pas banget di tangan gua. Desain kameranya juga bagus susunan bobanya. 3 kamera dengan satu flashlight yang ukuran itu sama juga. Dengan konfigurasi kamera 50MP f1.8 sebagai kamera utamanya, 2MP 2.4 makro, 2MP f2.4 black and white atau depth sensornya. Sedangkan satu kamera depannya ini adalah 16MP f1.3. Lalu di sisi kanan handphone ini ada tombol power sekaligus fingerprint yang mana gua suka penempatannya seperti ini ya. Jadi itu selalu pas kalau misalkan kita ngegam si handphonenya. Buat di tangan kiri pun juga masih enak kok. Volume rocker ada di sebelah kiri dan SIM tray-nya pun bisa gunain 2 SIM card sama 1 micro SD card sekaligus. Lalu Type-C charging-nya sudah termasuk dalam desainnya kali ini bersama dengan speaker, mic, dan audio jack di bagian bawahnya. Displaynya juga asik dan selling point parah smartphone ini malahan. Layarnya 6,6 inci udah nawarin refresh rate di 120Hz. 2 kali lebih cepat dari smartphone biasa. Lebih smooth lagi buat dipakainya juga. Gokil. 2 jutaan layarnya udah super smooth banget ya. Dan gue yakin kalau lu udah biasa pakai layar seperti ini, kayak bakalan susah balik lagi gini ke yang standarnya lagi. Ya walaupun masih banyak lah game yang belum support di high frame rate juga. Tapi ketika lu di menunya, itu bakalan dapetin experience yang asik. Udah gitu dynamic lagi. Jadi si 8i ini tahu ketika lu di kondisi tertentu, nggak perlu nih layar itu digas 120Hz terus. Yang mana itu bisa ngirit baterai banget. Cuma agak sedikit dibikin bimbang sih. Beberapa pesaingnya pun udah mulai masuk nih pakai AMOLED di harga yang murah. Tapi kalau lu bisa berkaca sama gamer PC, ya kayak gua gitu contohnya, gue sih bakalan lebih pilih refresh rate dulu ketimbang panel yang gimana-gimana. Tapi ya itu hanya preferensi sih. Lebih tepatnya untuk harga si Realme 8i yang gue pegang ini adalah 2.399.000 atau 2,4 juta untuk seri yang 464GB. Sedangkan kalau lo butuh performa dan storage lebih ada di 618GB yaitu di harga 2.899.000. Dan untuk spesifikasi yang tadi yang di atas itu, kalian bisa mendapatkan virtual RAM sebesar 5GB lagi. Ya lumayan lah ya kalau kalian suka bikin konten video atau install banyak game, belum sampai 3 jutaan tuh harganya. Namun dengan harga dan spesifikasi yang gue pegang kali ini sebenarnya udah cukup banget lah buat menuhin kebutuhan kita-kita. Kayak hariannya main game, foto tipis-tipis itu udah aman banget. Karena yang pertama dari Realme 8i ini sebenarnya itu udah menggunakan MediaTek Helio G96 yang mana ini adalah upgrade-nya dari G95-nya. Ya utamanya sih buat unlock refresh rate si 120Hz ini. Cuma kalau kita lihat benchmark yang udah kita ambil di Antutu versi 9, dia itu dapat cuma di angka 280 ribuan. Ya sebenarnya agak sedikit menurun memang dari Realme 8 ya yang pakai G95. Penyebabnya itu bukan dari CPU-nya, melainkan dari GPU-nya ini agak sedikit dipangkas aja. Terus 3D Mark Slingshot itu dapat angka di 3283 dan Wide Life-nya di 1083. Geekbench single di 540 dan multicore-nya ini di 1819. Dan ini pun juga yang membuktikan peningkatan performance dari G95-nya. So, kalian bisa lah mengartikannya sendiri.
Main game buat di handphone 2 jutaan ini udah aman banget. Main game MOBA, Wild Rift, Pokemon Unite, Mobile Legends itu aman banget. Dapat setting medium to high juga dengan performa full gameplaynya itu nggak ada stuttering, maksudnya nggak ada penurunan FPS. Terus juga di game Battle Royale nunjukin performa yang bagus. PUBG itu di high, bisa stabil di 30 FPS dan untuk mode smooth ataupun balance-nya dengan ultra high frame rate ini bisa dapat di rata-rata di 40 FPS. Gyro-nya pun masih bisa kepake juga di sini. Cuma paling yang buat yang masih main Genshin di handphone ya, HP ini kayaknya agak sulit sih buat dapetin gameplay yang playable. Ngeromnya aja itu kurang playable, apalagi pas nyerang momonnya. Di segi multitasking, RAM 4GB dengan interface Realme UI 2 basis Android versi 11 itu udah pas banget. Smoothnya dapat, refresh rate 120Hz di UI-nya ini lancar, nggak ada patah-patah. Loading tiap apps-nya pun nggak makan waktu yang lama, padahal cuma 4GB. Ya gua rasa sih 6GB itu jadi nggak perlu amat sih ya. Ini aja tuh udah enak banget. Pindah apps-nya nggak ribet, dari sosmed 1 ke 2 ke 3 itu nggak ada stuck-nya juga. Terus install app cepet juga ya, oke lah buat saat ini. Dan UI Realme OS 2-nya pun ini pun udah kerasa beda banget ya dari versi Realme OS yang sebelumnya yang terakhir gue pernah review. Ini lebih friendly lah, nggak banyak fitur-fitur yang nggak diperluin. Nah, experience penggunaan berkaitan juga dengan kekuatan baterainya. 5000 mAh pada smartphone ini yang benar-benar cukup buat lo hidup bareng smartphone-nya seharian. Anyway, buat main beberapa game pun handphone ini cukup terbilang irit. Gue main Mobile Legends aja di satu game intensif 15 menitan cuma makan 4-5%-an lah. Ya nggak boros lah, cuma paling yang agak disayangkannya aja dan ya udahlah ya, nggak apa-apa juga, yaitu di bagian chargernya. Yaitu kapasitas fast charging si Realme 8i-nya ini cuma di 18 watt aja. Jadi ya nggak cepet-cepet amat, apalagi kapasitas baterainya itu segede ini gitu. Kayak gue ngecharge setengah jam itu paling ngisi di 35%-an lah. Jadi itu pun dari posisi bawah 10%. Jadi totalnya kalau misalnya sampai full banget, mungkin bisa makan 1,5 jam lah ya, palingan. Speaker juga bukan yang terbaik sebenarnya. Dia ini menang dengan power volume tinggi, namun ada beberapa not suara yang nggak kuat aja gitu. Kayak dari bassnya ini kurang nendang, condong ke treble, namun kalau treble-nya sendiri dipentokin ke maksimal, jadi suaranya itu agak kurang harmoni. Ya simpelnya, kalau lo pakai buat dengerin lagu santai, buat sharing di tongkrongan masih enak lah. Kencang pula volumenya. Cuma buat yang ngincer kualitas sendiri ya masih belum sih. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind. Last but not least, kita bahas dari kameranya. Sudah bagus apa nih kualitas kamera di kelas 7 jutaan sekarang? Yang mana si Realme ini punya lensa di 50 megapikselnya. Oke, pertama foto landscape standar. Asik, bisa dapetin detail yang oke, nggak pecah dengan warna yang cukup keluar di setiap objeknya. Paling untuk ketajaman agak sedikit kurang ya kalau udah di area seperti gambar kayak daun-daunan gitu. Tingkat zoomnya pun juga punya di maksimal 10 kali, nggak bikin foto auto burik juga. Standar gambar di zoom lah, pikselnya kerasa namun masih di ranah yang aman menurut gua. Kekuatan performa gambar makronya buat gue sendiri memiliki keunikan sendiri kalau di compare dengan standarnya. Di standarnya mungkin bisa mendapatkan foto bokeh yang cakep banget, tapi hasil makronya lo bisa dapat detail objek lebih lagi dan efek bokeh swirly-nya ini punya nilai unik tersendiri. Hasil 50 megapikselnya pun juga oke, nggak sekedar gambar diperbesar aja. Memang ada detail yang nambah kalau dibandingin sama versi standarnya. Dan portraitnya pun punya kemampuan blur yang oke di objek yang outline-nya itu aman. Sedangkan kalau udah di kondisi outline ekstrim kayak foto cimengnya ini, agak sedikit kebingungan buat blur di area rambut dan sela-sela tangannya. Sisanya di kamera depan kalian bisa nilai sendiri lah untuk yang satu ini. Karena ini isinya muka Gary kayak gue nggak tega tuh buat membahasnya. Langsung, night mode. Asli, ini bisa naikin detail-detail yang kemakan oleh cahaya. Walaupun artificial banget kelihatannya, tapi cukup pakai buat kalau kita tuh mau foto di scene malam-malam. So, kesimpulan buat Realme 8i ini kalau dibilang untuk anak muda, gue setuju banget. Kalian bisa dapetin semuanya hanya di harga yang cukup terjangkau. Tapi ini sih lebih cocok buat yang ngincer performa ketimbang kualitas kameranya. Untuk di game-game mainstream ini aman banget ditambah baterai yang gede juga. Ya enak lah all day gaming pakai handphone ini. Experience-nya lu bakalan dapat di layar 120Hz juga. Jadi lu pakai buat handphone buka IG aja tuh udah enak banget. Halus banget pakai Realme OS 2 juga jadi lebih enak lagi. Nah, kenapa gue kurang suka maksudnya gue kurang menyarankan gitu ya di kameranya
kameranya ini. Ya sebetulnya bagus buat di harganya, tapi gue menemukan agak sedikit color shifting aja nih pada layarnya ini yang menjurus ke warna merah. Mungkin karena targetnya akurasi warnanya mereka tuh di CIP3 dan warnanya mau yang vivid juga ya. Jadi tuh beberapa hasil jepretan akan kelihatan reddish, agak sedikit merah. Padahal kalau gue cek di laptop gue itu nggak separah itu. So, jadi insight aja ke kalian dan udah gitu aja sih. Fitur-fitur kameranya memang tergolong basic ya. Ya lu cuma kebantu sama kamera 50 megapikselnya aja. Ya biasa sih. Dan untuk videonya cuma di 1080p di 30 fps aja maksimumnya. Nah, ini gue lagi ngetes kamera depan. Oh. Cuma warnanya emang agak merah dia, cenderung merah lah. Tapi oke sih ini buat ngevlog. Masih bagus tuh, masih kelihatan pohonnya, daun-daunnya masih detail. Ya bagus lah buat ngevlog. Realme 8i GG. Dari desain, kalau lu cari handphone murah dengan bentuk yang keren, ini salah satu pilihannya. Clean dan gak norak. Kamera bump-nya pun gak tebal dan lu bisa tasin pakai case-nya pula. So, kurang apa lagi? Udah Type-C pula untuk chargernya ini, jadi kurang apa lagi nih? Coba aja nih, kalau kalian ngerasa ada kekurangan dari handphone ini, komen aja di bawah. Dan terakhir, tetap pilihan ada di kalian. Kalian suka, ya beli. Kalau enggak, ya enggak. Kalau suka beli, ya kalau punya duit, ya jangan beli dulu. Atau kalau masih bingung, komen aja nih. Buat nanya-nanya sama gua, nanti kita bahas di kolom komentar bawah ini. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Kalau kalian mau beli, silahkan aja. Linknya gua udah taruh di bawah. Dan kembali lagi di review smartphone. Jadi kalau misalnya kalian ada kritik ataupun saran buat ide gua nantinya ngembangin si kontennya ini, silahkan aja drop komen below ya, biar kita makin seru nih bahas handphone nantinya. Oke. Dan oke, udah gitu aja. Subscribe ke channel kalian, ke channel kita di Nyantai kalau kalian belum. Dan pastiin juga untuk follow Instagram kita di Nyandote sama di Discord kita yang linknya di deskripsi. Jangan lupa juga untuk video terbaru kita ada di hari Rabu dan Jumat. Sorry nih agak muter-muter gitu ya. Video baru kita ada di hari Rabu dan Jumat. Dan yaudah itu aja. Follow Instagram gue di @alianwts. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.